Jadi sukses adalah bonus dari Allah Ta'ala. Dan kita belajar untuk jangan mengaku-ngaku bahwa sukses itu dari kita. Kita bermain Tuhan-Tuhanan. Jangan lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa setia Siraman Kolbu, bagaimana kabarnya? Ibu, bapak, semuanya yang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diberikan kesehatan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Pemirsa, apa yang kita dapatkan dalam hidup ini ya Pak Ustadz ya, tiada lain adalah semua karena kebaikan Allah. Semuanya karena kebaikan Allah. Termasuk juga yang kita syariatkan, yang kita ikhtiarkan lewat pekerjaan kita, semuanya juga karena Allah juga Pak Ustadz. Allah yang memberikan hasilnya gitu. Tema kita pagi hari ini adalah suksesku apakah karena kerja kerasku? Nah ini kan banyak orang seperti itu Pak Ustadz. Lihat itu jembatan saya yang bangun kan gitu ya. Semuanya karena saya, semuanya. Kalau bisa dunia ini saya yang bikin. Nah ini gimana Pak Ustadz tentang tausiah ini terhadap orang-orang yang berpikir seperti ini? Silakan. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Tema kita sangat bagus sekali. Suksesku apakah karena kerja kerasku? Ini bagus sekali nih. Kalimat ini bagus sekali. Suksesku apakah karena kerja kerasku? Ini hampir semua orang rata-rata seperti itu. Rata-rata ya. Jadi aku punya anak pinter ya karena aku. Kalau ini bentuknya pertanyaan, boleh pertanyaan bagi orang yang belum paham, bolehlah, nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada orang bilang suksesku karena kerja kerasku, itu salah. Itu sangat salah sekali. Siapapun orangnya, dia orang Muslim apalagi tidak boleh ya. Sukses itu bonus dari ikhtiar yang dikerjakan seseorang. Kalau seseorang itu dia itu kerjanya sebagai kusir andong atau delman, ya sebegitulah. Kalau dia jadi petani, ya kurang lebih sebegitulah. Kalau dia jadi pegawai negeri, ya kurang lebih sebegitulah. Kalau dia tiba-tiba hebat, pegawai negeri harusnya seperti ini, nggak taunya dia melambung tinggi, ya sebegitulah. Pasti ada sesuatu yang di luar seperti itu. Nah, kenapa sukses ini adalah bukan karena kerja keras kita, termasuk saya juga, ya nggak ada. Yang kita pikirkan adalah kerja keras dari satu titik aja kerjanya kita. Ya, itu sebenarnya dari Allah Ta'ala tetap. Kerja keras itu atas izin Allah. Kerja keras kita itu bisa kita kerjakan atas izin Allah. Ingat, atas izin Allah. Allah mengizinkan. Mengizinkan yang mana? Mengizinkan kita berangkat ke kantor, kemudian bisa melakukan pekerjaan, kemudian bisa berpikir, bisa mendengarkan pada waktu rapat, bisa mengeluarkan kata-kata untuk menjadikan pekerjaan itu bisa menurut orang tersebut atau instansi tersebut berhasil. Itu dari Allah Ta'ala. Coba kalau mamanya dia tiba-tiba stroke, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, apakah dia bisa ini? Wallahu a'lam. Ya, jadi jangan berpikir sukses itu dari kerja keras, enggak. Karena atas izin Allah. Ya, jangan bilang kalau saya akan lebih sukses lagi. Enggak ada. Orang yang bisa memprogram dirinya sendiri itu enggak ada. Enggak ada Pak Ustadz. Kalau orang bisa memprogram dirinya sendiri, dia itu bisa juga enggak akan mati-mati nanti. Ya, jadi harus kita pahami bahwa sukses itu adalah bonus dari Allah Ta'ala. Semua yang kita kerjakan sebenarnya harusnya lillahi ta'ala. Kemudian kalau diberi bonus itu ujian dari Allah Ta'ala. Bonus itu ujian dari Allah Ta'ala. Akan kita kemanakan hasil dari ujian, atau dari mana hasil dari tadi, dari dari mana atau bagaimana caranya mendapatkan harta yang seperti itu juga akan ditanyakan. Jadi kita harus pahami, sukses itu bukan dari hasil kerja keras kita, tetapi sukses itu adalah bonus dari Allah Ta'ala terhadap apa yang kita kerjakan. Makanya kalau orang ada kerja, di mana kerjanya itu cari-cari persoalan, ngerogoti orang yang lain, ngerogoti pekerjaan orang lain, atau orang kesulitan, diketok dengan sesuatu yang tidak baik.
Jadi sukses adalah bonus dari Allah Ta'ala. Dan kita belajar untuk jangan mengaku-ngaku bahwa sukses itu dari kita. Kita bermain Tuhan-Tuhanan. Jangan lakukan. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena apalah manusia Pak Ustadz ya. Tiada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita hanya sombongnya manusia Pak Ustadz. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni semua dosa-dosa kita. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Selanjutnya pemirsa akan memberikan tausiah seputar tema kita suksesku apakah karena kerja kerasku. Kita persilakan Ustadz Abi Gifran. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Al-Ustadanu, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Amin. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Amin. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semua. Amin. Sehingganya kita menyadari bahwa semua yang Allah anugerahkan kepada kita ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, tema yang akan kita angkat adalah suksesku apakah karena kerja kerasku. Bahwasanya doa dan ikhtiar adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam meraih kesuksesan. Oleh karenanya, ketika seseorang meraih apa yang ia harapkan, ingat bahwa ini adalah sebuah titipan. Kesuksesan adalah titipan, kekayaan adalah titipan, kesegala apapun yang kita miliki semua adalah titipan, di mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita dengan atas apa yang menjadikan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya ketika seseorang mau berikhtiar, sehingganya ketika seorang mau berusaha, sehingganya ketika orang mau bekerja keras, pasti ia akan mendapat apa yang ia raih dan apa yang dia inginkan. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Segala sesuatu ketika kita ada niatan dari diri kita untuk berubah, maka perubahan itu ada. Namun jangan sekali-kali berpikir kesuksesan itu karena kita. Kesuksesan itu hanya karena perbuatan kita. Ketika ada orang yang berpikir demikian, berarti orang ini sudah sombong. Karakternya mendahului dari apa yang dijalankan oleh agama ini. Dia lebih daripada Tuhannya. Dia merasa lebih mampu dari segalanya. Karakter ini yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Di mana kata Rasulullah, al-mutakabir khatamahullah. Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang merasa dirinya mampu, khadamallah, mereka sebenarnya sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan at-tawadu rafa Allah, dan orang yang rendah hati, apa yang dia miliki titipan dari Allah, dia berpikir ini hanya sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah katakan, rafa Allah, semakin orang merendah, semakin dia menyadari pada hakikatnya dia sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berpikirlah apapun yang Allah anugerahkan kepada kita ini adalah titipan, di mana esok hari kesuksesan kita, harta kita, kekayaan kita, kekuasaan kita, semakin banyak amanah yang Allah berikan kepada kita, maka juga semakin banyak nanti tanggung jawab yang akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya berharap kepada Allah tidak hanya sukses di dunia, mudah-mudahan kesuksesan dunia ini pun membawa keselamatan akhirat kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Kata Abe, terima kasih tausiahnya. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kesuksesan yang diraih sejatinya semuanya adalah pemberian Allah, kebaikan Allah kepada kita yang harus kita syukuri. Banyak-banyak bersyukur, insya Allah nikmat itu akan Allah tambah lagi. Karena ciri dari orang beriman adalah ada motonya nih Pak Ustadz sekarang. Orang beriman bertakwa dan taat kepada Allah tuh ada motonya. Bahwa ketika dipuji tidak terbang, ketika diuji insya Allah tidak tumbang. Nah itu dia. Mudah-mudahan semuanya bisa dilakukan karena Allah dan bisa dipahami oleh semua. Sekali lagi terima kasih Ustadz Abe, Ustadz Danu.
Untuk pemirsa yang ingin bertanya di segmen TPU atau Tanya Pak Ustadz Danu, bisa mengisi kolom komentar di Instagram @officialmnctv atau pesan melalui WhatsApp Siraman Kolbu di 0816 1745 3977. Dengan format nama, usia, domisili, keluhan medis maupun non-medis, dan sertakan foto berbaju muslim yang terang dan jelas karena akan ditampilkan di layar televisi di acara Siraman Kolbu ya. Langsung aja, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Poniman Sahili. Wah, Poniman, berarti laki-laki berponi Pak Ustadz ya. Poniman Sahili, usia 43 tahun dari Bogor. Semenjak saya habis nikah tahun 2002, saya selalu mendapatkan bermacam-macam musibah dan penyakit. Mulai dari kena gejala stroke dan kecelakaan yang sangat parah. Innalillahi. Tapi untung saya masih selamat. 1 bulan kemudian, saya dapat kerjaan yang baru. Di hari pertama kerja, saya kecelakaan lagi lebih parah dari sebelumnya. Hingga kaki patah sebelah kanan. Astagfirullah. Sekarang saya cacat, Pak Ustadz. Ya Allah, mohon nasihat dan akhlak apa yang harus saya perbaiki. Pak Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, sedih ya. Semenjak habis nikah, Pak Ustadz. Mendapatkan bermacam-macam musibah tuh. Pak Ustadz, bener nggak sih kalau katanya orang tuh nikah tuh jodoh cocok-cocokan gitu. Ada yang nggak cocok, nanti usahanya nggak lancar. Kemudian nanti banyak musibah tuh. Betul nggak seperti itu? Belum tentu. Tentu. Jadi cocok-cocokan tuh enggak. Jadi seseorang itu memilih jodohnya itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah Ta'ala juga. Walaupun kita tidak pernah tahu itu jodoh bener apa enggak. Jodoh seseorang itu sebenarnya ujian orang itu sendiri. Jadi diingat, jodoh orang itu yaitu ujiannya dia sendiri. Contoh mamanya si laki-laki berjodoh dengan perempuan, kecelakaan aja terus nggak taunya waktu kita lihat belakangnya si laki-laki dulu tuh sama orang tuanya ngeyelan, keras, walaupun diem dengan nasihatin agak susah. Nah ini sama, ketemu sama wanita yang keras, ngeyelan seperti itu. Kayak ketemu dirinya sendiri gitu kayak ya? Dia ketemu dirinya sendiri. Nah, dia gimana dengan kondisi itu? Nah, itulah yang diceritakan oleh Allah Ta'ala itu dengan kiasan laki-laki baik ketemu dengan wanita baik. Nah, itu sebenarnya kiasannya laki-laki yang memang dia dapat jodoh yang seperti itu, berarti dia dengan keluarganya memang kurang bagus. Itu ciri Allah aja menceritakan seperti itu. Jadi jangan bercerita bahwa itu tidak jodoh. Kalau tidak jodoh, kenapa dia nikahin dulunya? Kan gitu ya. Iya, ya. Nggak bisa. Jadi yang sudah terjadi itu adalah ujian. Makanya ujian itu kita harus muhasabah. Nah, ini untuk Pak Poniman, gejala stroke. Ini berarti ada kejengkelan. Ya, kejengkelan yang disimpan dengan bisa aja dengan orang tua atau dengan istri, mamanya. Kemudian kecelakaan. Kecelakaan ini 2 kali ini Pak Ustadz nih. Ya, kecelakaan ini biasanya berhubungan dengan nasihat yang baik tapi dilanggar. Kecelakaan itu berhubungan dengan nasihat yang baik khususnya dengan orang tua yang dilanggar, dilawan. Rata-rata seperti itu. Dilanggar sama tidak dihiraukan beda berarti Pak Ustadz ya? Kalau dilanggar kan berarti diterabas, kalau tidak dihiraukan kan didengar gitu. Iya, kecelakaan kalau tabrakan begini dia melawan biasanya. Melawan, jadi nggak setuju dengan orang tua atau dengan mertua itu tidak setuju istilahnya. Dia melawan. Nah, dengan kaki patah berarti termasuk dulu kalau diberi nasihat sama orang tua kayaknya ya agak berani gitu loh. Jadi agak berani istilahnya. Makanya kaki kanan patah sebelah kanan, kaki kanan yang patah. Yang kedua, kecelakaan kedua nih. Ya, ini bisa aja ini dulu Pak Poniman kalau kaki kanan yang patah ini dulu bisa aja Pak Poniman ini debat dengan salah satu orang tuanya, di mana Pak Poniman ini sebenarnya yang dimaksudkan Pak Poniman itu suatu kebaikan yang diinginkan Pak Poniman kepada orang tuanya itu suatu kebaikan. Ya, untuk orang tuanya ini debat nasihat istilahnya. Tetapi karena orang tua biasanya kata-katanya yang keluar yang seperti itu, nah Pak Poniman marah. Jengkel marah istilahnya. Jadi kayak adu argumen yang nggak pas walaupun Pak Poniman benar mamanya ya. Sehingga tetap ada yang lawan. Nah, ini akhirnya tabrakan yang agak parah. Nih, jadi Pak Poniman saya nggak mau menyalahkan Pak Poniman. Untuk saudara-saudara saya yang semuanya, ayolah belajar menghormati orang tua.
belajar menghormati orang tua. Karena memang banyak persoalan kita itu tidak tahu, dikiranya mendebat orang tua itu dikiranya cerdas ya. Enggak, kalau saya emang enggak ada debat orang tua itu cerdas, itu enggak ada. Intinya harus belajar untuk difahami. Orang tua itu harus kita hormati. Pak Poniman, saya ikut sedih sebenarnya ya. Akhlaknya hanya itu, banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika Pak Poniman yang tadi saya ceritakan itu benar-benar bentrokan, entah itu dengan orang tua atau dengan mertua, silahkan banyak mohon ampun. Bukan berarti saya menyalahkan Pak Poniman. Enggak, insya Allah enggak. Saya enggak punya pikiran seperti itu. Tetapi apa yang saya teliti puluhan tahun ini, itu yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan bisa manfaat. Amin. Sehingga biasanya orang itu kalau melakukan kesalahan, itu biasanya lupa mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan kalaupun mohon ampun sekali. Padahal melakukan kesalahannya puluhan kali, bahkan ratusan kali, mohon ampunnya hanya sekali. Jangan ya, itu yang menjadikan dosa yang belum terbayarkan. Bisa aja Pak Poniman, bisa aja termasuk sebenarnya ibadahnya dulu cukup lumayan bagus. Tetapi karena melawan orang tua ini, Allah itu mempercepat proses musibahnya. Biasanya seperti itu. Nggak apa-apa Pak Poniman, ya mohon ampun kepada Allah Ta'ala, meminta maaf pada orang tua atau mertua. Terus-menerus, mudah-mudahan saya nggak bisa berharap lebih. Mudah-mudahan Allah meringankan sakitnya Pak Poniman tersebut ya. Kalau stroke itu marah yang disimpan. Marah yang disimpan. Pada waktu sebelum stroke, Pak Poniman ada masalah apa dengan orang tua atau mertua dan juga dengan istri, dan itu dipikirin, marah tapi diem. Nah, itu yang bikin stroke. Nah, itu jangan, kalau memang ketemu, berubah, kemudian banyak mohon ampun. Hanya itu aja. Hanya itu. Ya, karena memang itu udah tuntunan dari Allah Ta'ala. Bagaimana kita tobat, ya juga harus mohon ampun kepada orang yang kita berbuat salah, minta taubat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga harus merubah, jangan keras, jangan kaku, khususnya dengan orang tua. Pak Ustadz Danu, terima kasih atas jawabannya, Masya Allah. Sangat jelas sekali. Pada poin-poinnya semua dibahas, dari mulai struknya, dari mulai kecelakaan pertama sampai dengan kecelakaan kedua. Ini mudah-mudahan kita doakan untuk Pak Poniman diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah ya Pak Poniman. Selama kita masih mau bertaubat, mohon ampun kepada Allah, pasti ada jalan untuk kesembuhan. Amin.